Sekarang kita akan coba lagi tutorial berikutnya ya, bagaimana cara membuat absen siswa. Caranya gampang banget ya, cara membuat absen siswa. Yang pertama cukup kita klik saja di sini menu absen ya. Di sini menu absen siswanya, kemudian di sini sudah ada beberapa nama-nama guru yang mengabsen siswa ya. Tentunya di sini saya mengakses di beranda admin sekolah. Tentunya tampilannya pun sama di beranda guru, cuman kalau di beranda guru hanya guru tersebut saja, hanya nama guru tersebut saja yang ada ya kalau di beranda guru ya. Kalau ini saya beberapa nama guru di sini. Oke, kemudian bagaimana sih cara kita mengabsen siswanya? Pertama gampang sekali, kita klik tambah di sini, kita buat absen ya. Kemudian kita masukkan seluruh data-datanya di sini. Oke. Kemudian misalkan saya buatnya yang paling terakhir ya, Pak Zainal Abidin di sini nama gurunya. Kemudian absennya di sini kita bisa absen di tanggal mundur ya, misalkan kita lupa absen, tapi sebaiknya sih jangan seperti itu. Sebaiknya adalah absennya real time ya, karena absen ini bisa langsung dilihat oleh orang tua, oleh siswa ya, dan oleh dinas pendidikan seperti itu. Bagaimana kalau misalkan kita absennya mundur, kan lucu ya, masa absen hari ini tapi tanggalnya tanggal seminggu yang ke belakang seperti itu. Oke ya, ini untuk tanggalnya bisa kita rubah ya, tanggal berapa. Ini adalah tanggal sekarang, saya ambil tanggal sekarang saja. Kemudian tahun ajarannya ini sangat penting sekali. Kita ambil 2019-2020, semesternya kita ambil semester genap. Kelasnya, nah ini. Kenapa kok kelasnya cuma yang muncul ada 4 kelas ini ya? Padahal kan kelas di sekolah ini kan banyak sekali. Kenapa coba? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, karena kelas ini adalah sudah kita setting di jadwal pelajaran tadi. Jadi kalau misalkan di jadwal pelajaran kita ngajarnya ada 4 kelas ya, maka yang muncul di sini hanya 4 kelas saja. Nah, sekarang kita ambil yang kelas 9 10 deh misalkan. Ketika saya klik 9 10, maka otomatis di sini nama yang muncul adalah kelas 9 10. Terus pelajarannya adalah pelajaran yang saya ajarkan di kelas 9 10. Kalau misalkan di jadwal pelajaran saya mengajarnya ada 2 pelajaran, misalkan pendidikan agama dan bahasa Indonesia, maka di sini juga akan muncul bahasa Indonesia. Berhubung di jadwal pelajarannya yang saya buat adalah pendidikan agama saja, maka di sini hanya muncul pendidikan agama saja. Oke ya, kalau misalkan saya ambil yang kelas 99, maka di sini data-data siswa yang ada di kelas 9.9. Oke, sekarang kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke kelas 9.10 seperti ini. Oke. Kita klik kemudian pendidikan agama. Nah, di sini kita cukup pilih saja ya. Misalkan di sini kita buat yang bervariasi, ada yang sakit, ada yang izin gitu ya, kita buat ya. Ini hanya contoh saja. Nanti ini akan kita hapus ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Oke, misalkan di sini saya buat alpha, di sini juga saya buat alpha, di sini saya buat masuk ya. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan nih, kan kita baru mendatanya baru 20 siswa nih ya. Kalau misalkan langsung kita simpan, apa yang terjadi? Nah, di sini akan ada tulisan masih ada beberapa siswa yang belum Anda absen. Silakan cek kembali ya. Berarti kita masih ada kurang nih. Jadi absen itu harus sempurna atau harus lengkap datanya. Oke ya, di sini kita cek, kita lihat. Kemudian oke, sebentar lagi ya. Oke, kita tambah lagi di sini. Oke, kemudian kita tambah lagi. Kemudian saya buat di sini alpha, di sini saya buat izin. Oke ya, ini cukup bervariasi menurut saya ya. Kemudian cukup kita klik simpan datanya saja. Oke ya. Ketika saya klik simpan data, oke, maka apa yang muncul? Nah, inilah dia datanya. Jadi data yang sudah kita absen tadi. Lihat nih, yaitu diabsen oleh Bapak Zainal Abidin Fikri ya, kemudian dari SMP 19 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Tanggalnya tanggal 10, jamnya adalah jam 17.09. Ini adalah jam real time yang tidak bisa kita edit ya.
Nah, adalah jam saat ini gitu. Jadi pada sore hari ini. Total siswanya ada 38, tahun ajaran 2019-2020, semesternya semester genap. Sekarang kita lihat nih, ya. Kalau kita lihat, kita klik saja. Misalkan ada kesalahan nih, kita klik edit ya. Misalkan yang anak yang ini tadinya masuk, ini harusnya izin. Ada 2 anak yang izin nih. Nah, ini ya. Oke, atau jangan yang ini deh. Misalkan anak yang keempat, kita buat izin 1 anak aja ya. Kemudian kita klik simpan lagi datanya. Nah, segampang itu untuk ngeditnya. Sekarang kita lihat nih datanya, ya. Tuh, kita langsung bisa kelihatan kan masuknya pada pelajaran kita saat ini ada berapa orang ya? Yang masuk ada 14, yang izinnya ada 10, yang sakitnya ada 7, yang alpanya ada 7. Nah, uniknya absensi di e-learning online ini adalah setiap guru yang masuk ke kelas itu ngabsen ya. Jadi bukan seperti yang sudah-sudah, yaitu absen datang dan absen pulang. Kalau ini betul-betul rapat sekali, jadi absennya itu tiap pergantian pelajaran. Sehingga kita bisa tahu kalau misalkan siswanya jam pertama masuk, kemudian ada jam setelah istirahat dia kabur gitu ya, itu akan kelihatan di sini. Dan laporan absensi ini akan langsung masuk otomatis detik itu juga ke orang tua siswa, ke guru, ke anak, ya, kemudian ke admin sekolah, kemudian ke dinas pendidikan seperti itu. Nah, ini ya, gampang sekali kan cara ngebuat absen. Oke, bagaimana cara menghapusnya sekarang? Tadi kita kan sudah bisa membuat, kita bisa mengedit, sekarang bagaimana cara kita menghapus? Oke, kita klik hapus. Di sini ya udah saya klik oke saja. Maka langsung otomatis kehapus. Begitulah tata cara membuat absensi di e-learning online ini. Cukup gampang bukan? Terima kasih.